Sejak bayi, Suryo itu mengalami mati suri sampai 7 kali. Kematian pertamanya itu terjadi ketika Suryo baru saja dilahirkan. Dan yang membuat merinding adalah di bawah catatan itu, Mbak Lanang itu bilang, firasat batinku ini ngomong kalau Suryo ini punya nyawa sungsang atau nyowo sungsang. Dia bahkan pernah sampai muntah darah, bahkan darah yang keluar dari pori-pori kulitnya itu baunya itu bahan-bahan kimia. Setiap kali Suryo itu ketemu sosok gaib, wujudnya itu selalu utuh, ya kayak manusia biasa yang ada dagingnya juga, bahkan bisa diajak ngobrol, bisa diajak ngopi, dan bisa diajak ngerokok bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Bu Sekar. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke cerita di episode kali ini, ada satu hal yang mau kami sampaikan lebih dulu. Teman-teman masih ingat dengan cerita luar biasa dari Bu Sekar di episode Golek Kencono itu? Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang masih punya benang merah atau ada kaitan erat dengan cerita tersebut. Dan fokus cerita kita kali ini adalah tentang latar belakang dari Mas Suryo Joyo, yang tidak lain adalah sosok laki-laki yang akhirnya menjadi suami dari Bu Sekar. Nah, ternyata teman-teman, jauh sebelum bertemu dengan Bu Sekar, Mas Suryo ini punya perjalanan hidup dan kisah spiritual yang gak kalah merinding. Tapi sebelum kita mulai, kami mau menegaskan kembali bahwa di sini posisi saya ini murni hanyalah sebagai tukang cerita. Jadi semua rentetan kejadian, pengalaman gaib, dan juga sudut pandang yang akan kami sampaikan ini adalah mutlak dari kacamata narasumber kita, yaitu Mas Suryo, yang mengalaminya langsung. Jadi kami sangat berharap untuk Sobat Kembara semua bisa bijak dalam menyikapi cerita ini. Kalau teman-teman merasa sepaham, relate, atau bisa mengambil hikmah dari kisahnya, silakan isi kolom komentar dengan hal-hal yang positif. Tapi semisal ada dari teman-teman yang merasa kurang sepaham, atau mungkin berbeda keyakinan, cukuplah berkomentar yang baik dan adem juga. Kita saling menghargai pengalaman spiritual setiap orang. Nah, cerita ini akan kita mulai dari latar belakang Mas Suryo lebih dulu. Suryo ini lahir di hari Jumat Pon, dan dia lahir dari keluarga petani di sebuah duku di Pati Selatan, tepatnya di area lembah tertinggi Pegunungan Kendeng Utara. Nah, pada waktu zaman Suryo masih kecil itu, desanya ini masih sangat terbelakang sekali, belum ada listrik, jalanan juga masih tanah berbatu, dan gak ada sumber air. Dan ketika warga misalnya butuh air untuk minum, warga itu harus jalan kaki sekitar kira-kira 10 kilo hanya untuk ambil air minum. Sisanya mereka cuma bisa mengandalkan air hujan. Nah, di sini bapaknya Suryo itu namanya Pak Suratmin dan ibunya biasa dipanggil dengan Mak Sumina. Sedangkan kakek kandungnya Suryo yang dalam hal ini adalah bapaknya Mak Sumina itu namanya Mbah Rusdi. Beliau ini adalah pemain ketoprak kondang yang aslinya keturunan orang Jepara.
Tapi karena Mbah Rusdi ini suka kawin dan punya banyak istri, jadi waktu itu Mbak Jumina ini akhirnya minta cerai ketika Mak Sumina masih umur 3 tahun. Nah, Mbak Jumina ini kemudian nikah lagi dengan Mbah Lanang atau biasa dipanggil dengan Mbah Poso. Mbah Lanang ini adalah seorang petani yang juga dikenal sebagai dukun ruat. Beliau itu sering meruat orang yang bawa sengkolo atau bawa kesialan lahir. Dan beliau melakukan itu semua murni untuk nolong. Jadi ketika melakukan hal tersebut, beliau itu nggak pernah matok tarif. Mbah Lanang ini sayang banget sama Mak Sumina dan juga ngerawat dia itu kayak anak kandungnya sendiri. Dan singkatnya, pada waktu Mak Sumina dan juga Pak Suratmin dewasa, mereka ini sempat pacaran, tapi nggak direstui. Dan keluarga Pak Suratmin ini lumayan berada, dan anak-anaknya itu sekolah semua. Sedangkan Mak Sumina sendiri nggak bisa baca tulis. Jadi karena nggak direstui itulah mereka putus. Terus tiba-tiba Pak Suratmin ini jatuh sakit, dan sakitnya itu parah sampai sekarat, sampai-sampai dokter ini pun angkat tangan. Akhirnya atas saran sesepuh desa, keluarga Pak Suratmin itu datang melamar Mak Sumina, dan atas nasihat Mbah Lanang, lamaran ini pun diterima. Dan setelah mereka menikah itu, anehnya Pak Suratmin itu langsung sehat lagi. Jadi sekarang kita masuk ke bagian intinya teman-teman. Dari pernikahan itu lahirlah Suryo. Tapi ada hal ganjil yang dialami Suryo. Sejak bayi, Suryo itu mengalami mati suri sampai 7 kali. Kematian pertamanya itu terjadi ketika Suryo baru saja dilahirkan. Dan proses persalinannya itu susah banget. Ketika keluar, bayi Suryo itu diam, gak nangis, gak gerak sama sekali, badannya itu biru dan dingin. Dia dinyatakan meninggal karena gak ada nafas dan juga gak ada detak jantung. Jadi Mbah Lanang waktu itu sudah menyiapkan kain mori atau kain kafan, dan juga dia menyiapkan dukun untuk memandikan jenazah Suryo. Tapi semua itu atas kehendak dan juga kuasa Allah. Ketika selesai jenazah ini dibungkus kain kafan, tiba-tiba Suryo bayi itu narik nafas kenceng dan dia hidup lagi. Dia nangis. Semua orang di situ langsung kaget dan mereka semua bersyukur. Ternyata kejadian aneh itu nggak selesai sampai di situ. Kematian kedua ini terjadi ketika Suryo baru umur 40 hari. Malamnya waktu itu dia tidur. Dia tidurnya tenang karena setelah nyusu waktu itu. Tapi pas pagi hari, Mak Sumina ini, ibunya Suryo itu teriak histeris dari kamarnya. Waktu itu badan Suryo ini ditemukan sudah kaku dan dingin lagi. Pak Suratmin langsung panik, dia panggil Pak Mantri Desa. Ketika dicek nadinya, nafasnya, dan juga pupil matanya, Pak Mantri di situ memastikan kalau Suryo ini benar-benar sudah meninggal kalau dilihat secara medis. Mak Sumina waktu itu sudah nangis, hancur banget perasaannya waktu itu, tapi anehnya, nggak lama setelah itu Suryo hidup lagi. Dan untuk kematian ketiga, keempat, dan juga kelima, ini polanya hampir sama. Dia selalu sakit, terus meninggal. Dan pas mau dimandikan, Suryo bangun lagi. Dari situlah warga ini mulai ada gosip. Ada yang curiga, jangan-jangan ini adalah sengkolo dari pasien-pasien ruatannya Mbah Lanang, yang akhirnya menyerang cucunya sendiri, yaitu Suryo. Tapi ada juga yang mikir, ini pasti ada hubungannya sama leluhurnya Mbah Rusdi. Atau malah waktu itu ada warga lain yang jadi tumbal mati, menggantikan nyawanya Suryo. Nah, ini semua adalah spekulasi dari warga. Tapi ini semua cuma desas-desus. Meskipun keluarganya itu kelihatan berusaha untuk menutupi kejadian ini, ternyata Mbah Lanang itu diam-diam, beliau itu nyatet waktu kematian Suryo. Dicatatlah di secari kertas yang dia simpen di bawah tumpukan bajunya. Nah, waktu itu beliau nyatet bahwa kematian ketiga itu terjadi di umur Suryo 100 hari. Dan kematian keempat di usia Suryo 210 hari, dan kematian kelimanya di usia 420 hari. Dan yang membuat merinding adalah di bawah catatan itu, Mbah Lanang itu nulis kalimat, tapi dia ini pakai pulpen warna merah. Jadi beda dengan tulisan yang di atas. Kayak seolah-olah memang warna merah ini itu semacam peringatan keras. Nah, isinya itu kurang lebih begini. Mbah Lanang itu bilang, firasat batinku ini ngomong kalau Suryo ini punya nyawa sungsang atau nyowo sungsang. Sukmanya itu nggak keikat di raga, tapi keikat di suatu barang keramat yang dipendam dalam banget di tengah hutan. Nah, akhirnya nggak lama setelah Suryo mengalami mati surinya yang kelima itu, Mbah Lanang ini pamit ke keluarganya. Beliau berangkat dengan 2 pakdenya Suryo menuju ke Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Lampung Selatan di dekat Gunung Tanggang.
Tujuannya untuk membuka lahan pertanian baru. Dan karena waktu itu masih awal tahun 80-an, komunikasi itu susah banget. Kirim surat itu bisa berbulan-bulan sampainya. Apalagi ini daerah yang baru dibabat hutannya, daerah yang sangat pelosok. Jadi otomatis keluarga di Pati ini putus kontak sama Balanang. Keluarga Suryo pun akhirnya menjalani hidup seperti biasa. Bapak dan ibunya itu tetap kerja di ladang dari pagi sampai zuhur. Sementara Suryo yang waktu itu masih kecil ini diasuh sama neneknya, yaitu Mbah Jumina. Sampai akhirnya kejadian lagi, kematian Suryo yang keenam. Mbah Jumina itu cerita, malam itu ceritanya Suryo ini rewel banget. Dia nangis terus dari sore dan gak mau makan, gak mau minum. Badan Suryo itu juga demam, meskipun demamnya ini gak terlalu tinggi. Dia baru bisa tidur itu kalau sudah kecapean nangis. Jadi selama 3 malam berturut-turut, keluarganya itu ngobati Suryo pakai ramuan yang seadanya. Jadi dibalut dengan parutan bawang merah dan juga perasan jeruk nipis, disuapi teh manis anget juga, dan digendongnya itu bergantian. Ketika masuk malam Rabu Legi, Suryo itu tiba-tiba tenang kondisinya dan dia berhenti nangis. Tapi ternyata badannya itu sudah dingin kaku dan gak ada nafasnya lagi. Disitulah neneknya ini langsung histeris. Mak Sumina, ibunya Suryo itu langsung lemes duduk di lantai tanah. Pak Suratmin waktu itu langsung lari manggil tetangga dan juga manggil mantri desa. Malam itu warga langsung mengadakan tahlilan, dan karena ini sudah kejadian yang ke-6 kalinya, warga sepakat untuk menunggu sampai pagi sebelum jenazah ini dimandikan. Terus atas saran dari Mbak Dasmo, asistennya Balanang pas ngeruat itu, keluarga ini harus melakukan sebuah ritual. Suryo waktu itu diletakkan di keranjang sampah dari anyaman bambu. Terus Mak Sumina ini harus ngomong secara lantang, ngomongnya itu harus keras. Dia harus ngomong bahwa iki duduk anakku, bocah iki mung titipan saka Gusti. Embuh anake sapa aku mung dikon ngopeni. Tak balik nih bocah iki marang sing kudune duwe. Yang artinya kurang lebih dia melepaskan Suryo dan mengembalikan anak itu ke pemilik aslinya. Nah setelah itu ada tetangga yang mewakili pemilik, dia ngasih uang tebusan Rp1.000 ke Mak Sumina. Jadi kira-kira skenarionya dibuat seperti itu. Nah kata orang kampung, ini syarat biar desa mereka itu nggak kena sial. Ketika menjelang subuh, keajaiban itu terjadi lagi. Tiba-tiba Suryo itu buka mata dan dia batuk-batuk terus nangis. Semua orang langsung kaget ngerubungin Suryo. Suryo hidup lagi. Tapi beda dari sebelumnya. Setelah kematian ke-6 ini, kondisinya itu malah semakin parah. Badan Suryo itu semakin menyusut, tapi ototnya itu kaku banget. Dia meringkuk kayak janin, tangannya itu mengepal keras, sampai kukunya itu benar-benar ngelukain telapak tangannya sendiri. Mak Sumina di situ setiap hari nyoba untuk meluruskan jari-jarinya pakai minyak anget, tapi selalu tangannya itu balik ngepal lagi. Suryo akhirnya ditaruh di atas dipan kayu, tanpa baju, cuma diselimuti jarik 2 lapis karena memang susah banget untuk dipakein baju dengan kondisi badan yang kaku meringkuk seperti itu. Dia juga hampir nggak mau makan, nggak mau minum, jadi jarang banget dia buang air. Pak Suratmin nyoba ngirim surat ke Mbah Lanang lewat kantor pos kecamatan, walaupun nggak tahu kapan sampainya, yang penting tetap kirim surat ke Mbah Lanang di Lampung. 3 bulan 10 hari setelah surat itu dikirim, tiba-tiba Mbah Lanang ini datang. Semua orang kaget nyambut beliau. Mbah Lanang langsung masuk, dia duduk di sebelah Suryo, terus ngusap ubun-ubunnya Suryo dan langsung membisikkan doa. Terus di sini Mbah Lanang itu mengeluarkan garam laut. Kabarnya garam ini diambil dari Laut Selatan dengan cara ritual khusus, dan juga ada tanah yang beliau bawa. Tanah ini katanya diambil dari tanah di puncak Gunung Tanggang. Beliau akhirnya membalurkan garam dan tanah itu ke seluruh badan Suryo sambil dipijit. Gak lama kedengaran lah suara, ada suara suara tulang yang bergerak. Nah dari situlah badannya Suryo pelan-pelan mulai lemes dan bisa diluruskan lagi. Jadi penyakit anehnya itu hilang begitu saja. Mbah Lanang bilang, kalau diizinkan Gusti Allah nanti pas umur 11 tahun kamu sunat sekalian diruat. Kita potong kerbau. Nah sejak kejadian itu warga desa ini ngasih julukan baru buat Suryo, yaitu Yotil, alias Suryo sing nyawane kumantil. Suryo yang nyawanya itu nyangkut atau nempel tipis. Malah kadang ada orang yang datang minta nomor togel ke Suryo. Nah, Suryo waktu itu ya seneng-seneng aja karena dikasih banyak uang jajanan.
Tapi kalau Mbah Lanang tahu, orang-orang itu pasti langsung diusir dan dimarahi. Setelah itu Suryo ini dibiarkan, mau melakukan hal apapun dibiarkan. Dia nggak pernah disuruh kerja ke ladang atau cari rumput seperti anak-anak desa lainnya. Karena keluarganya ini sudah bersyukur banget Suryo masih hidup. Suryo sendiri ini memang nggak suka pekerjaan petani. Dia lebih senang bawa kerbonya Mbah Lanang itu ke padang rumput atau memandikan kerbonya di kali. Nah, waktu SMP sampai SMA, Suryo sekolahnya biasa-biasa saja. Dia nggak terlalu pinter. Di kelas itu dia malah seringnya ngantuk. Dan kalau ujian, jawabnya juga asal jawab. Dia juga nggak punya buku pelajaran. Dia cuma bawa buku tulis 1 atau 2. Tapi ibunya itu tetap nyuruh dia sekolah. Yang penting sampai lulus SMA. Dan Suryo ini temennya banyak. Rata-rata teman-temannya itu dari desa lain. Dan mereka ini, teman-teman Suryo itu memang dikenal sebagai anak-anak nakal yang suka tawuran, suka malah orang di pasar. Tapi anehnya mereka ini itu baik banget ke Suryo. Mereka itu sering bayarin makan Suryo, sering ngasih rokok Suryo, bahkan nganterkan Suryo pulang sampai ke rumah. Sampai kemudian dia lulus SMA, Suryo memutuskan buat merantau. Dia ingin ikut Pak D-nya ke Lampung Selatan. Nah, di sana dia kerja di toko kelontong, punya kakak sepupunya di pasar. Kerjanya memang capek banget dan jarang dapat libur. Makanya kalau pas lagi libur, Suryo itu milih buat melakukan hobi kesukaannya, yaitu berburu burung di Gunung Tanggang. Dia sendirian bawa senapan angin punya Pak D-nya itu. Gunung Tanggang waktu itu masih terkenal angker banget. Bahkan penduduk asli pun jarang ada yang berani naik ke sana. Selain hutannya waktu itu masih lebat, tebing dan curangnya itu juga curam. Warga sana juga percaya kalau gunung itu dijaga oleh harimau gaib. Dan konon katanya harimau ini bisa tahu niat orang yang masuk hutan. Kalau niatnya jelek, sombong atau jahat itu biasanya bakal celaka. Nah, suatu hari ceritanya pas lagi berburu ini, Suryo ngelihat ada seekor burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini nangkring di dahan yang tinggi, dia tembak. Tapi meleset dan akhirnya Raja Walinya ini terbang. Suryo kejar terus melewati semak-semak sampai pada akhirnya dia ini berada di pinggir sebuah kedung atau telaga. Dan pas Raja Walinya terbang agak pelan itulah, Suryo nembak lagi dan kali itu kena. Burungnya ini oleng dan akhirnya jatuh ke arah kedung. Nah, pas Raja Wali itu mau menyentuh air, tiba-tiba dari dalam kedung itu muncul ular raksasa. Warnanya itu hitam pekat, ularnya itu punya taring. Dan taringnya itu besar dan ada sulur di kanan kiri kepalanya. Persis naga yang ada di film-film itu. Dan gerakannya tuh cepat banget, ular itu langsung mangap dan nyaplok Raja Wali buruannya Suryo tadi. Dan cipratan airnya itu sampai kena wajah dan juga bajunya Suryo. Disitulah Suryo kaget banget, dia cuma bisa berdiri kaku di pinggir gedung sambil terus ngucek-ngucek matanya. Dia mikir ini mimpi apa beneran, karena dia ngelihat ular yang bentukannya aneh seperti itu. Tapi karena badannya ini masih ngos-ngosan, dia habis lari dan tangannya itu perih juga kena duri, dia sadar bahwa ini beneran. Karena dia merasakan sakit waktu itu. Akhirnya di situ Suryo pulang tanpa membawa hasil buruan. Dan singkat cerita, Suryo merasa dia nggak betah tinggal di Lampung. Dia ingin cari pengalaman yang lain. Akhirnya dia ikut temennya merantau ke Jakarta. Di Jakarta hidupnya itu ternyata susah. Dia kerjanya serabutan mulai dari kuli, kernet, sampai jadi tukang rajut di home industry. Gajinya juga kecil banget. Cuma cukup untuk makan dan juga beli rokok. Nah, di masa-masa susah inilah Suryo itu mulai salah pergaulan. Dia diajak teman-temannya mabuk dan akhirnya dia kecanduan miras. Suryo kemudian merasa hidupnya ini kosong banget. Dia merasa nggak punya tujuan hidup dan dia selalu merasa sendirian. Dia merasa nggak ada satupun orang yang mengerti perasaannya. Bahkan dia sendiri ini nggak paham sama dirinya sendiri. Dia merasa dia cuma jadi beban buat orang tuanya. Dia juga merasa bimbang soal keyakinan dan juga tentang Tuhan. Awalnya di situ Suryo masih sering dibelikan miras sama teman-temannya, tapi karena dia sudah kecanduan, maka dari situ dia harus beli sendiri. Dan karena uangnya itu pas-pasan, Suryo itu mulai ngide, dia mau bikin minuman oplosan sendiri. Jadi dia nyampur obat nyamuk, dicampur dengan alkohol 70% dan air, atau kadang-kadang anggur merah itu dicampur obat sakit kepala. Parah banget pokoknya. Akibatnya, badan Suryo ini rusak parah. Dia bahkan pernah sampai muntah darah, bahkan darah yang keluar dari pori-pori kulitnya itu baunya itu bahan-bahan kimia.
Dan dia sering pingsan dan nggak bisa makan minum. Untungnya waktu itu tetangga kosnya yang bernama Mbak Gendut dan juga suaminya yang namanya Kang Seno itu kasihan sama Suryo. Kang Seno ini akhirnya mencarikan ongkos bis dan menitipkan Suryo ke kondektur bis untuk supaya Suryo ini dipulangkan ke kampungnya yang ada di Pati. Kondekturnya ini sampai wanti-wanti ke Suryo supaya jangan sampai kamu ini mati di dalam bisku. Marahi sial katanya. Akhirnya Suryo dengan kondisi yang parah seperti itu dibawalah bis menuju ke Pati. Dan singkat cerita, Suryo sampai di rumahnya, keluarganya itu langsung nangis ngelihat kondisi Suryo. Dia akhirnya dibersihkan, diganti bajunya, disuapi teh anget dan ditidurkan di dipan tengah rumah. Mbah Lanang dan Pak Suratmin yang waktu itu lagi di ladang langsung dipanggil pulang. Mbah Lanang langsung nyamperin Suryo dan beliau cuma bilang, "Nang, kowe pasrayo." Beliau akhirnya ngambil kain mori dan ditaruh di bawah kakinya Suryo. Waktu itu Suryo merasa ada yang mengalir dari telapak kakinya, kemudian naik ke betis sampai ke paha, terus menuju ke perut, sampai akhirnya dadanya itu berhenti berdetak dan nafasnya itu berhenti. Pandangan Suryo langsung gelap dan dia pun pingsan. Dan ini adalah kematian Suryo yang ketujuh. Di bawah alam sadarnya itu, Suryo merasa dia ini dibangunkan oleh seseorang. Dia merasa lagi tiduran di atas tanah basah berlumpur, bajunya itu basah dan badannya kaku juga. Pas dia buka mata, dia ngelihat di situ ada bapak-bapak parubaya, beliau pakai baju putih dan sorban putih di lehernya. Nah, bapak-bapak ini punya aura yang tenang dan akhirnya membuat batin Suryo itu adem. Suryo itu sampai nangis tanpa suara karena ngerasa beban batinnya itu kayak dilepaskan. Nah, sosok bapak-bapak itu nyuruh Suryo bangun, terus kemudian nuntun Suryo untuk membaca 2 kalimat syahadat. Setelah membaca syahadat itu, Suryo merasa badannya itu kayak dialiri hawa hangat dan kemudian dia merasa lebih kuat. Bapak ini kemudian membantu Suryo duduk dan dia tanya. Dia nanya gini ke Suryo, "Apa yang kamu cari selama ini, nak? Kolang-kaling jadi emas atau kamu mau kembali ke Tuhan?" Nah, pertanyaan itu berasa seperti angin dingin yang menusuk langsung ke dadanya Suryo. Badannya itu langsung keguncang keras dan tiba-tiba dia kebangun lagi di atas dipan rumahnya. Semua keluarganya itu langsung ngerubungin sambil nangis bersyukur. Ibunya langsung meluk Suryo sambil bilang, "Wes Yonang, cukup Yonang. Ini sudah yang ke-7 kali, sudah cukup ya Allah, sudah cukup." Dan menurut neneknya Suryo itu pergi cuma beberapa jam. Habis asar dia sudah sadar lagi. Dan setelah kejadian Suri yang ke-7 itu, Suryo ini pulih dengan sangat cepat. Dan 3 hari setelahnya dia sudah bisa makan dan minum. Dan seminggu kemudian dia sudah bisa jalan sendiri ke kamar mandi. Dan di usianya yang ke-25 waktu itu, Suryo ini sempat ngobrol. Dan dia sempat cerita ke Mbah Lanang soal pengalaman mati surinya. Mbah Lanang ini ngasih wejangan bahwa manusia itu sebenarnya cuma abdi Tuhan. Dan hidup ini cuma sekedar bayangan. Tujuan sejati manusia ini bukan ngejar duniawi yang gak ada ujungnya, tapi kembali bersatu dengan Tuhan. Nah, ada satu hal yang menarik dari Suryo. Walaupun dia ini bolak-balik mencuri, dia itu sama sekali nggak pernah ngelihat wujud hantu atau makhluk astral yang menyeramkan. Setiap kali Suryo itu ketemu sosok gaib, wujudnya itu selalu utuh, ya kayak manusia biasa yang ada dagingnya juga, bahkan bisa diajak ngobrol, bisa diajak ngopi, dan bisa diajak ngerokok bareng. Belakangan Suryo baru sadar bahwa sosok-sosok yang terlihat nyata, yang sering ngopi dengan dia, itu sebenarnya adalah orang-orang yang sudah meninggal. Suryo akhirnya memutuskan untuk balik kerja ke kota. Dia ikut tetangganya kerja di bengkel las di daerah Tangerang. Dan berawal dari kerja kasar bantu-bantu, Suryo akhirnya mulai belajar ngelas. Dan ternyata dia punya bakat di situ. Dia sampai pernah dikirim kerja di berbagai daerah di Jawa dan juga Bali. Dan setelah 3 tahun menabung itu, Suryo berhasil beli motor bekas dan dia buka usaha bengkel las sendiri di kios kecil. Nah, sayangnya usahanya ini cuma seumur jagung. Suryo ini bangkrut gara-gara ada proyek dari oknum polisi yang setelah proyeknya itu selesai, oknum polisi ini nggak mau bayar. Padahal kerjaan ini sudah selesai semua dan Suryo itu malah meninggalkan utang material sebesar 20 jutaan. Akhirnya dia terpaksa jual motor dan jual alat-alat bengkelnya untuk bayar utangnya ini. Terus kemudian dia pulang ke kampung. Selama dia buka bengkel itu, Suryo ini tipe orang yang wegah. Artinya males-malesan lah berurusan dengan dukun atau pakai penglaris. Dia menghindari itu. Pokoknya dia nggak pernah meminta ke dukun atau pakai penglaris untuk usahanya.
Nah, selama merantau di sekitaran kota itu, Suryo itu sempat ketemu dua sosok tua yang unik. Pertama adalah Ustadz Abdullah di Pasar Kemis. Beliau inilah yang mengajarkan Suryo ngaji dan juga sholat. Nah, Ustadz Abdullah ini sempat bilang kalau Mbah Lanang itu sebenarnya adalah seorang wali yang aslinya dari Madura. Kedua, ada sosok tua yang misterius yang menyebut dirinya itu Mbah Jambrong. Mbah Jambrong ini perawakannya besar. Setiap kali dia menampakkan diri atau muncul, Mbah Jambrong itu seringnya telanjang dada. Dan dia punya jenggot putih yang anehnya itu jenggotnya ini bisa ditarik memanjang sampai nyaris ukuran lutut. Nah, beliau ini pernah pesan ke Suryo supaya Suryo itu jangan asal nikah. Kata Mbah Jambrong, jodohnya Suryo itu nanti adalah perempuan berdarah Pajajaran yang di kehidupan masa lalunya merupakan saudara kembar buncingnya Suryo. Nah, waktu itu Suryo ini cuma bengong dan dia mengira ini omongan orang ngelantur, orang tua yang ngelantur. Dan tahun 2009 ini jadi tahun kesedihan bagi Suryo karena Mbah Lanang itu meninggal dunia. Waktu itu Suryo ini posisinya lagi kerja di Jakarta dan dia nggak sempat ikut prosesi pemakamannya Mbah Lanang. Dan pesan terakhir Mbah Lanang ke Suryo adalah supaya dia mau terus berusaha menjalani perannya sebagai manusia dan memasrahkan semua hasilnya itu kepada Allah. Nah, menariknya meskipun KTP Mbah Lanang ini statusnya Katolik, beliau itu minta dimandikan dan juga dimakamkan secara Islam. Dan sejak Mbah Lanang meninggal, Suryo memilih kerja serabutan di dekat rumah supaya dia terus bisa menemani bapak, ibu, dan juga neneknya. Dan sekitar setahun setelah kepergian Mbah Lanang itu, Suryo dapat dorongan batin untuk mulai ziarah ke makam Syekh Jangkung di Kayen. Habis ziarah itu, pas dia lagi duduk ngerokok, ada bapak-bapak yang usianya sekitar 60 tahunan, dia datang nyamperin Suryo. Orang itu nggak pakai baju dan mengenalkan dirinya sebagai Gus Him, asalnya dari Tuban. Nah, Gus Him ini ngajari Suryo doa mandi dari Sunan Kalijogo untuk membersihkan diri. Syaratnya mandi itu harus dilakukan pas tengah malam, pakai niat yang khusus dan langsung dilanjut dengan sholat 2 rakaat selama 7 malam berturut-turut. Suryo pun akhirnya menjalani amalan dari Gus Him ini selama 7 malam berturut-turut. Dan suatu hari dia ini dapat mimpi yang aneh. Di dalam mimpinya itu Suryo merasa dirinya itu kembali lagi jadi anak kecil usia 9 tahun yang dia itu lagi main di pelataran Masjid Agung Demak di zaman-zaman dulu. Dia ini main bersama anak perempuan sebayanya yang bernama Retno. Waktu itu Suryo ini lagi manjat pohon sawo kecil. Sementara Retno itu nunggu di bawah sambil dia itu bawa mainan cobek mini. Tiba-tiba mereka ditegur sama kakek mereka yang dipanggil Eyang Sepuh. Eyang Sepuh kemudian nyuruh Retno itu berhenti main sama Suryo karena Suryo ini dibilang nakal. Nah, Eyang Sepuh di situ nyuruh Retno wudhu dan siap-siap sholat duhur. Nah, dari atas pohon itu, Suryo itu diem, dia sembunyi dan membisikkan ke Retno supaya Retno itu nyimpen mainan gasing tanah liat sama cobek mini mereka di bawah pilar paling selatan di dalam masjid. Retno pun nurut. Dia akhirnya wudhu, dia masuk lewat pintu samping buat menyembunyikan mainannya itu, terus dia balik lagi menunjukkan tangannya yang sudah bersih ke Eyang Sepuh itu. Nah, balik ke cerita mimpi Suryo di pelataran Masjid Demak itu, ketika orang-orang tua itu pada masuk masjid untuk sholat jamaah, di mimpinya itu Suryo itu ngendap-ngendap masuk ke masjid untuk ngambil mainannya yang disembunyikan Retno tadi. Habis itu dia lari, bawa pulang mainan itu. Terus kemudian Suryo pun kebangun dari mimpi anehnya itu. Awalnya di situ Suryo ini nyari-nyari mainan itu di dunia nyata, tapi nggak ketemu. Nah, tapi anehnya siang harinya ibunya Suryo, yaitu Mak Sumina, ini tiba-tiba nanya ke Suryo, sambil Mak Sumina itu bawa mainan cobek dan juga ulekan kecil dari batu kapur. Mak Sumina itu heran, ini mainannya siapa? Soalnya di rumah mereka ini semuanya anak laki-laki, mana ada yang mainan perempuan seperti ini. Suryo kaget banget karena mainan itu persis banget sama yang ada di mimpinya semalam. Cuma gasingnya itu patah di bagian bawahnya. Suryo langsung ngaku kalau itu punya dia dan dia simpen baik-baik mainan itu di lemari. Terus bertahun-tahun kemudian, tepatnya di tahun 2012, Suryo ketemu sama Sekar yang nantinya akan jadi istrinya itu. Untuk pertama kalinya mereka ketemu di Jepara. Yang bikin merinding adalah kalimat pertama yang diucapkan Sekar ke Suryo ketika mereka pertama kali ketemu adalah, si Sekar ini langsung nanya, "Mana mainanku?"
Ternyata Sekar ini juga mengalami mimpi yang sama persis seperti Suryo, cuman beda waktu mengalaminya di dunia nyata. Dan pas mereka nikah itulah Suryo memberikan mainan itu ke Sekar dan masih disimpan sampai sekarang. Nah, ada kejadian menarik lagi soal mainan ini. Seminggu setelah menikah, Suryo dan Sekar itu ziarah ke makam Sultan Agung di Imogiri. Mereka mampir ke rumahnya Mas Agus. Mas Agus ini adalah seorang abdi dalam yang bapaknya dulu adalah kuncen makam. Nah, pas waktu lagi makan malam, Mas Agus itu tiba-tiba nanya, "Mbak ini kok kemana-mana bawa pusaka?" Awalnya Suryo ngeles, bahwa dia ngomong dia nggak bawa apa-apa. Tapi Mas Agus bilang, bentuknya itu kayak mainan yang dibungkus kain. Akhirnya Suryo mengeluarkan mainan gasing dan cobek itu. Mas Agus itu langsung ambil sesuatu dari ruang tamu yang dibungkus kain moriwangi. Ternyata isinya adalah patahan gasing berbentuk bola kecil berujung runcing. Dan pas ditempelkan ke gasingnya Suryo, ternyata pas dan cocok banget. Mas Agus waktu itu sampai nangis. Dan dia cerita kalau sebelum bapaknya meninggal, bapaknya itu nitipin patahan gasing itu. Dan pesan bapaknya Mas Agus adalah kalau nanti ada orang yang datang bawa mainan yang patah dan cocok sama patahan ini, berarti orang itu beneran beliau. Nah, kita kembali mundur sekitar tahun 2010. Waktu itu Suryo ini lagi nganggur di kampung dan dia belum menikah, belum ketemu dengan Sekar. Suatu hari dia ini seneng banget dapat kerjaan bikin kanopi di pasar. Nah, pas perjalanan pulang, Suryo itu lewat jalan pintas nembus hutan dan mampir ngopi di warung pinggir hutan. Gak lama ada bapak-bapak yang usianya 65 tahunan, beliau ini keluar dari arah hutan dan nyapa Suryo. Tiba-tiba Suryo itu tergerak untuk menawarkan bapak itu ngopi bareng. Bapak itu mengenalkan dirinya sebagai Ahmad Arifin dari Pandeglang. Dan pas kopinya ini mau habis, si bapak itu menawarkan untuk mengajarkan Suryo cara bertawasul atau berdoa dengan perantara ke para wali dan juga nabi. Nah, di situ Suryo mau banget. Nah, tawasul yang diajarkan ini urutannya unik, dimulai dari si Abdul Qadir Jailani, lalu ke wali-wali yang lain yaitu Wali Songo, baru ke Nabi Khidir, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Isa, dan ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Dan menurut bapak itu, kelima nabi ini adalah guru utama ilmu ma'rifat. Dan Rasulullah Muhammad SAW disebut terakhir karena beliau yang menyempurnakan semua. Di situ Suryo berterima kasih banget dan mau cium tangan si bapak-bapak ini, tapi bapak itu nolak. Beliau nolak sambil senyum dan kemudian pamit pergi. Nah, sekitar 5 menit kemudian, Suryo baru kepikiran untuk mengantarkan bapak itu pakai motornya. Dia langsung ngejar ke arah bapak itu pergi. Dia menuju ke arah Grobogan atau Purwodadi, tapi anehnya bapak ini sudah hilang dan gak ada jejaknya sama sekali. Padahal beliau ini jalan kaki dan gak mungkin jalannya itu cepat banget. Akhirnya lama setelah kejadian itu, barulah Suryo tahu siapa sebenarnya bapak-bapak tersebut. Kejadiannya ketika Lebaran tahun 2015, waktu itu Suryo sudah nikah sama Sekar dan dia tinggal di Bekasi Timur. Nah, waktu itu ceritanya ada tetangga mereka, namanya Pak Imam dan juga Ibu Saadah. Mereka ini silaturahmi ke rumah Suryo. Mereka ngobrolkan soal amalan tarekat dan juga tawasul. Terus Suryo ini cerita kalau dia punya doa tawasul khusus yang diajarkan oleh bapak-bapak yang bernama Ahmad Arifin dari Pandeglang. Nah, Suryo juga cerita bahwa bapak-bapak ini dia temui di pinggir hutan Pati tahun 2010. Terus ketika mendengar nama itu, Pak Imam, tetangga dari Suryo itu langsung kaget dan nanya ciri-ciri si bapak-bapak yang diceritakan Suryo. Setelah Suryo menyebutkan ciri-cirinya, Pak Imam ini sampai berkaca-kaca. Ternyata Kiai Ahmad Arifin dari Pandeglang itu adalah kakek buyutnya Pak Imam. Pak Imam cerita bahwa Kiai Ahmad Arifin itu sebenarnya sudah meninggal di akhir tahun 1800-an. Dan makamnya ini jadi tempat ziarah di Pandeglang. Banyak cerita kalau almarhum Kiai Ahmad Arifin ini sering menemui orang-orang untuk mengajarkan zikir atau menyembuhkan penyakit. Pak Imam ini malah sedih karena dia sebagai cucunya itu malah nggak pernah ditemui langsung. Nah, untuk memastikan, istri Pak Imam itu akhirnya mengambil lukisan Kiai Ahmad Arifin dari rumah mereka. Ketika Suryo melihat lukisannya, dia mengenali banget kalau itu adalah orang yang sama persis yang dia temui di warung kopi 5 tahun yang lalu. Cuman bedanya di lukisan itu beliau itu pakai sorban. Nah, gara-gara kejadian ini, keesokan harinya keluarga Pak Imam ini langsung mudik ke Pandeglang untuk nyambung tali silaturahmi lagi
dengan keluarga besar mereka yang memang sempat putus gara-gara masalah internal. Dan sejak mengamalkan doa tawasul dari Kiai Ahmad Arifin itu, Suryo merasa batinnya itu semakin peka. Dia merasa nggak takut mati karena dia sadar kematian itu bisa datang kapanpun. Dan dia yakin Tuhan itu bakal melindungi dia selama hatinya bersih dan niatnya benar. Suatu malam, di hari Kamis di tahun 2011, Suryo itu dapat dawuh atau perintah gaib dari sosok Sunan Kalijogo untuk pergi ke sebuah situs sejarah bernama Asem Kemis. Bagi yang belum tahu, Asem Kemis ini adalah sebuah pohon asem berukuran sangat besar yang umurnya itu sudah lebih dari 500 tahun. Pohon ini dulunya ditanam sama Sunan Jangkung atau Saridin dari biji asem sayur. Uniknya pohon asem ini punya dua rasa yang berbeda. Kalau di sebelah selatan itu rasanya manis, tapi kalau di sebelah utara rasanya kecut. Lokasinya ada di Kecamatan Kayen, Pati Selatan, sekitar 2 km dari makam Sunan Jangkung. Akhirnya di situ Suryo berangkat. Dia ziarah dulu di makam Sunan Jangkung, baru setelah itu dia duduk santai sambil ngerokok di bawah pohon asem kemis. Nah pas lagi duduk-duduk itu tiba-tiba ada bapak-bapak tua usianya 70 tahun, dia jalan ke arah Suryo sambil dia ini pakai tongkat kayu. Nah bapak itu teriak, "Wah, ono barang apik iki." Terus langsung duduk di sebelah Suryo. Suryo nawarkan rokok, bapak itu ambil satu dan menyalakan rokoknya. Dan baru duduk sebentar, bapak ini kemudian pamit, dia pergi lagi. Beliau bilang, "Mbah neruske mlaku maneh ya, Le. Mbah lanjut jalan lagi ya, Nak." Terus besok malamnya, Suryo balik lagi ziarah ke makam Sunan Jangkung dan nongkrong di Paseban atau tempat tunggu makam. Dan nggak disangka, kakek-kakek yang bertongkat kayu yang semalam ketemu dia itu datang lagi nyamperin Suryo sambil senyum-senyum. Akhirnya terjadilah obrolan lucu antara mereka berdua. Suryo ini nanya, "Loh Mbah, katanya mau lanjut jalan." Simba ini jawab, "Lah kakiku kamu pegangin terus jadi nggak bisa jalan." Simba ini balik nanya, "Kamu itu di sini mau nyari apa?" Suryo malah nanya balik, "Lah sampean sendiri nyari apa kok bolak-balik ke sini terus? Udah tua pakai tongkat tapi jalan terus." Nah tapi tiba-tiba Simba ini terdiam, terus kemudian beliau bilang, "Aku ini dapat tugas dari Mataram, Le. Diutus kali Sultan Agung." Nah Suryo yang usil ini malah ngeledek tongkatnya Simbah itu. "Tongkatnya bagus ya Mbah, boleh aku minta enggak Mbah? Nanti aku gantikan sama tongkat stainless steel, lebih bagus dan lebih kuat Mbah." Simbah ini cuma nanggepin, "Kamu itu bocah kurang ajar seenaknya sendiri." Terus Simbah ini ngasih pertanyaan penting ke Suryo. "Kamu ini jalan itu nyari apa? Kamu nyari jenang atau jeneng?" Nah jenang di sini ini artinya kebahagiaan duniawi. Sedangkan jeneng itu artinya jati diri atau diri sejati. Suryo di situ jawab polos, "Ya saya ini mau nyari jeneng, tapi butuh jenang juga Mbah." Simba ini langsung menjawab tegas, "Yo nggak bisa dua-duanya Le. Sudah, kamu cari jeneng aja, nanti jenangnya itu bakal ngikut sendiri." Nah setelah ngomong seperti itu, Simba ini pamit dan dia pesan ke Suryo, "Ya udah itu aja ya, aku lanjut jalan. Kalau kamu ada waktu, kamu main ke tempatku, tanya aja namaku Mbawek di Jombang sana rumahku." Suryo ini masih usil nanya, "Loh emangnya orang Jombang itu kenal semua sama Mbawek toh Mbah?" Si Mbawek ini jawab, "Tanya aja Mbah Hasyim Asy'ari, itu nama umumku yang orang tahu Le." Jadi ternyata kakek tua ini adalah perwujudan gaib dari Kiai Hasyim Asy'ari, sosok ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama dan merupakan kakeknya dari Gus Dur. Nah dalam perjalanan pulang malam itu, Suryo ini melewati jalanan sepi di tengah perkebunan tebu. Di situ juga ada ladang jagung dan hutan jati. Dan di tengah kesepian itu, Suryo kembali merasakan dawuh dari Sunan Kalijogo. Beliau ini nyuruh Suryo untuk membuat tasbih dari kayu jati, isinya itu 50 butir. Kenapa 50? Karena itu melambangkan 20 aksara Jawa, yaitu Hono Coroko, ditambah lagi dengan 30 aksara Arab Hijaiyah, yang harus melebur jadi satu dalam jiwa. Dan sosok Sunan Kalijogo ini juga nyuruh Suryo untuk zikir pakai tasbih itu. 50 kali istighfar, 50 kali sholawat, dan 50 kali syahadat. Dan sesampainya di rumah, Suryo itu langsung menyiapkan kayu jati untuk dibikin tasbih besok paginya. Malam itu Suryo nggak bisa tidur sama sekali. Baru habis subuh dia bisa merem dan kebangun menjelang asar. Dan ketika bangun, badan itu rasanya sakit semua. Matanya itu basah kayak habis nangis. Dan anehnya,
ada sebuah tongkat pendek warna gelap dari kayu kalimasodo nyelip di bawah bantalnya. Suryo bingung, ini dari mana datangnya tongkat ini? Tapi dia juga kepikiran soal mimpi yang baru saja dia alami pas tidur tadi. Mimpi yang kayaknya itu membuka lagi rahasia soal jeneng atau jati dirinya di masa lalu. Di mimpi itu Suryo melihat beberapa kejadian acak. Jadi di bagian pertama itu Suryo lagi ngobrol dan dia lagi ketawa-ketawa sama seorang gadis cantik yang pakai bunga cempaka putih di rambutnya. Terus pemandangan ini berubah, gadis itu lagi nangis dipeluk oleh ibunya. Di situ ada kakeknya si gadis, eyang sepuh yang ada di mimpi Suryo sebelumnya, yang di situ kakeknya ini kelihatan marah besar. Sementara di situ ada satu cowok muda yang cuma diem, tapi matanya itu kelihatan marah dan sedih. Terus di bagian 2, Suryo dan gadis itu ternyata kawin lari. Mereka ini diburu oleh banyak orang, dan kemudian mereka sembunyi di sebuah rumah tua yang kotor dan reot. Waktu mereka lagi istirahat di atas dipan yang reot itu, Suryo kebangun duluan, dan dia ngelihat ada tai lalat di perut sebelah kiri si gadis itu. Terus di bagian ketiga di sini, istrinya Suryo itu kelihatan sendirian tanpa Suryo. Dia lari-lari masuk ke rumah Sunan Kalijogo di Kadilangu sambil nangis histeris, melewati santri dan juga abdi dalam. Nah, dia langsung jatuh bersimpu di depan Sunan Kalijogo dan teriak-teriak meratap, "Mbah, anakku hilang, Mbah." Nggak ada satupun orang di pondokan ini yang tahu dia kemana. Nah, di situ dia bilang, nggak ada satupun orang yang tahu dia kemana. Aku sudah nurutin semua permintaan eyang sepuh dan juga bapakku, tapi nggak ada yang nepatin janji untuk jagain anakku. Nah, di mimpi itu Suryo kaget, dan dia sedih banget pas tahu ternyata dia dan istrinya ini sudah punya anak laki-laki. Di akhir mimpinya itu, Sunan Kalijogo ini ngelus kepala istrinya Suryo dan berjanji bakal nyari sekaligus merawat anak mereka itu. Beliau juga menenangkan istrinya Suryo supaya terus berdoa dan pasrah sama Tuhan. Dan di akhir tahun 2011, Suryo akhirnya berhasil menyelesaikan tasbih kayu jatinya yang berjumlah 50 butir itu, dan bikinnya ini lumayan lama, karena dia cuma ngerjain pas lagi nganggur. Dan dia melubangi tiap butirnya itu secara manual pakai kawat yang dipertajam. Nah, tasbih itu terus dia pakai buat zikir, sesuai dengan ajaran Sunan Kalijogo. Setiap habis sholat wajib atau sehabis sholat malam, dia zikir dengan tasbih itu. Dan masuk ke awal tahun 2012, tepatnya pas malam Selasa Kliwon, Suryo ini dapat dawuh lagi. Dia dapat panggilan gaib lagi dari sosok Sunan Kalijogo. Kali itu dia disuruh untuk segera datang ke Kadilangu, ke makam Sunan Kalijogo di Demak. Masalahnya waktu itu Suryo ini lagi bener-bener bokek, dia nggak punya uang, dan motor bututnya ini sudah 2 minggu rusak mangkrak karena nggak ada uang untuk bawa ke bengkel. Tapi karena sudah niat dia mau menjalankan perintah batin ini, Suryo memutuskan untuk jalan kaki ke Kadilangu yang jaraknya itu sekitar 60-65 km dari kampungnya. Jadi setelah asar dia pamit ke Mak Sumina, dan di situ Mak Sumina, ibunya Suryo ini cuma bisa ngasih bekal uang 15.000 buat beli minum. Suryo akhirnya jalan kaki melewati hutan, dan akhirnya dia motong jalan menuju ke arah Purwodadi. Pas sampai di jalan raya Purwodadi Demak itu tiba-tiba ada mobil Honda CR-V minggir. Sopirnya ini seorang bapak-bapak, dia menawarkan tumpangan karena beliau itu mau ke arah Semarang. Akhirnya bapak itu nganterin Suryo sampai ke tempat parkir bus makam Sunan Kalijogo. Sampai di sana Suryo akhirnya membacakan tahlil dan dia keliling ngeliatin para peziarah yang rame banget datang dari berbagai daerah. Terus kemudian sosok Sunan Kalijogo ini hadir lagi di batin Suryo. Beliau ngasih pesan, orangnya sudah nggak ada di sini, kamu jalan ke makam Mbahmu Jalil. Orangnya mungkin ada di sana. Ternyata tujuan Suryo dipanggil ke Kadilangu ini untuk menemui seseorang. Mbah Jalil yang dimaksud ini adalah Sunan Abdul Jalil atau Sunan Jepara, yang lebih dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Petilasan atau tempat singgah beliau ini ada di area belakang Masjid Astana Mantingan Jepara, di sebelah makam Ratu Kalinyamat. Suryo pun akhirnya lanjut jalan kaki lagi menuju Masjid Mantingan di Jepara. Dan setelah sholat dan ziarah itu, dia nongkrong di area petilasan Mbah Jalil. Disitulah dia kenalan sama Mas Dwi, petugas kebersihan masjid, dan juga Mas Syafa, seorang muazin masjid. Yang akhirnya mereka ini jadi saudara angkatnya sampai sekarang. Dari mereka berdua inilah Suryo dapat info pekerjaan jadi tukang gali buat proyek instalasi listrik.
Dan teman-teman barunya ini juga menyarankan Suryo untuk tidur di area makam Mbah Jalil sekalian laku tirakat. Jadi paginya Suryo itu kerja gali tanah, sorenya dia balik ke masjid. 3 hari berlalu, Suryo merasa nggak ada kejadian apa-apa dan nggak ada orang yang nyari dia. Di malam ketiga, dia dapat perintah lagi untuk kembali ke Kadilangu. Terus disuruh balik lagi ke Mantingan dengan alasan orang yang dicari ini belum ketemu. Suryo sendiri ini bingung, dia disuruh menemui siapa. Dan di malam keempat, cuaca waktu itu lagi buruk banget. Suryo ini cuma bisa meringkuk kedinginan pakai sarung di bangunan cungkup makam Mbah Jalil. Tiba-tiba ada yang nepuk dan menggoyangkan kakinya. Pas Suryo buka sarung, di bawah cahaya remang-remang lampu makam itu, dia ngelihat ada bapak tua pakai baju, dan beliau ini pakai sarung warna coklat tanah, berkalung surban merah tua. Nah, bapak tua ini ketawa ngakak dan ngomong ke Suryo, belum waktunya tidur nak, buat apa tidur sore kalau belum ketemu apa yang kamu cari? Sudah berhenti kamu nunggu. Toh apa yang jadi hakmu itu bakal dikasihkan. Iman ke Allah itu nggak boleh ada keraguan sedikit pun dan nggak boleh ada rasa sombong, seolah-olah tanganmu sendiri yang bisa mewujudkan kepastian. Akhirnya di situ Suryo bangun, dia duduk diam di situ dan mengeluarkan rokok untuk ditawarkan ke si mbah ini. Mereka berdua itu cuma diam, merasakan dinginnya malam itu. Dan ketika hujan sudah reda dan udara sudah mulai anget, Suryo yang sudah ngantuk berat itu pamit tidur duluan. Si mbah ini cuma senyum dan ngangguk. Paginya si mbah ini sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Dan setelah 7 hari kerja dan dapat upah, Suryo melunasi utang makan ke warung dan memutuskan buat pulang ke Pati. Nah, sekitar 2 mingguan di kampung, Suryo ini dapat perintah yang sama persis. Dia disuruh pergi ke Kadilangu, terus disuruh ke makam Mbah Jalil di Mantingan buat nyari orang tersebut. Suryo pun nurut, dia balik lagi ke Jepara, dia nyari kerjaan gali gorong-gorong lagi buat ngisi waktu sambil nunggu. Dan sampailah di hari ke-13 tirakatnya itu, di hari waktu dia lagi tidur itu tiba-tiba ada yang ngusap kepalanya. Suryo kaget dan dia kebangun. Ternyata sosok mbah tua berbaju coklat tanah dan bersorban merah itu datang lagi sambil senyum. Si mbah ini ngasih perintah yang terasa tegas banget di batin Suryo. Beliau bilang, sekarang kamu mandi dulu nak. Sini aku ajarkan doa mandi buat menyempurnakan badanmu yang sudah bolak-balik mati itu. Hidup itu baru benar-benar dimulai setelah kematian yang sempurna. Kebanyakan manusia ini kan cuma mayat, belum benar-benar hidup. Kematian yang sempurna itu bukan kematian yang dijemput, bukan yang ditakuti, dan bukan yang tiba-tiba. Kematian yang sempurna itu kematian yang dikehendaki. Baru bareng sama itu hidup bisa tegak dan bersahadat. Jadi dalam ajaran tasawuf atau makrifat Syekh Siti Jenar, konsep ini dikenal dengan istilah mati sajroning urip atau mati di dalam hidup. Mbah ini kemudian duduk bersila, merapat ke lutut Suryo, berhadap-hadapan dan menjabat tangan Suryo. Suryo merasakan tangan mbah itu halus, kokoh, sedingin es. Tapi anehnya, itu kayak mengalirkan udara hangat ke nadinya. Mbah ini mulai membacakan doa mandi, dan Suryo mengikuti di dalam hati. Selesai baca doa itu, mbah ini tersenyum. Beliau mengucap syukur dan mengelus kepala Suryo seperti mengelus kepala anak kecil. Suryo tanpa sadar, dia langsung nangis terharu banget. Suryo kemudian pamit mandi ke kamar mandi masjid, terus lanjut sholat sunnah 2 rakaat di Serambi. Setelah sholat itu, Suryo niat membelikan 2 gelas kopi untuk diminum bareng mbah itu. Tapi pas dia balik ke area makam, ternyata sosok mbah tua misterius itu sudah hilang. Jadi selama 21 hari, Suryo menetap di Jepara, tapi dia belum juga ketemu sama orang yang dia tunggu-tunggu. Tapi meskipun begitu, firasatnya ini kuat banget bilang bahwa orang yang dia tunggu ini adalah calon istrinya. Sebelum akhirnya pergi dari sana, Suryo itu nitip pesan ke Mas Dwi. Mas, kalau ada perempuan yang datang, dia dengan ciri-ciri khusus, dia pakai bunga cempaka putih, dia punya tai lalat di perut bagian kiri, dan pakai cincin bayi emas di kelingking kiri, Mas Dwi ini diminta tolong untuk segera menghubungi Suryo. Ternyata di waktu yang bersamaan, Sekar, calon istrinya juga ini sebenarnya lagi ada di area situ mencari Suryo. Dan Sekar ini sebenarnya sudah bolak-balik ke Kadilangu dan Mantingan sampai 3 kali, tapi mereka itu selalu selipan. Barulah di kedatangannya yang ketiga, Sekar akhirnya ketemu sama Mas Dwi. Sambil menunggu itulah Suryo itu sempat lontang-lantung. Dia numpang mobil orang ke Juwana, kerja jadi kuli panen tambak bandeng,
Dan dia tidur dimanapun sedapatnya, entah itu di makam Ki Ageng Ngerang atau di emperan masjid. Dan di tengah rasa linglungnya itu, Pak D-nya dari Lampung itu nelpon, nawari kerjaan, bikin pagar dan kanopi. Suryo pun akhirnya milih berangkat ke Lampung. Baru 2 hari kerja di Lampung, tiba-tiba Mas Dwi ini nelpon bawa kabar yang mengejutkan. Bahwa perempuan yang dicari Suryo selama ini sudah datang. Mas Dwi langsung ngasih teleponnya ke perempuan itu, yaitu Sekar. Tapi pas Suryo nyapa, Sekar itu malah jawabnya itu ketus banget. Kamu setan dari mana? Siapa yang nyari kamu? Terus teleponnya ini langsung ditutup. Mas Dwi ngabari kalau perempuan itu nggak mau ngasih nomor teleponnya, tapi dia bilang dia tinggal di desa Kalipucang Wetan di rumah kakeknya. Nah, mendengar itu batin Suryo itu langsung bergetar hebat. Firasatnya bilang kalau mereka ini nggak segera ketemu, salah satu dari mereka bakal mati. Malam itu juga Suryo memutuskan bakal nekat balik ke Jawa. Pak D-nya waktu itu sampai marah dan mengira Suryo ini sudah nggak waras. Ya gimana enggak, Suryo ini berani meninggalkan kerjaan demi mencari perempuan yang namanya saja dia nggak tahu. Di desa yang luas banget, dia akan mencari si perempuan ini. Dan dia nggak tahu si perempuan itu seperti apa. Nah, gara-gara nekat itulah Suryo nggak dikasih upah sama sekali. Dia terpaksa utang Rp300.000 ke sepupunya buat modal beli tiket bis. Pak D-nya itu sempat nelpon ke Mak Sumina, ibunya Suryo, mengeluhkan kelakuan Suryo yang dianggap kesambet setan alas. Nah, lewat telepon itulah Mak Sumina ini nangis ngomong ke Suryo. Beliau khawatir banget Suryo itu bakal diusir dan dia bakal sakit hati karena Suryo ini kan cuma anak petani miskin yang pekerjaannya juga kotor. Tapi di akhir telepon itu, Mak Sumina itu tetap ngasih restu sambil berpesan ke Suryo, Le, kalau nanti kamu nggak menemukan apa yang kamu cari, kamu pulang ya nak, pulang ke rumah. Nah, singkat cerita, Suryo ini naik bis ekonomi melewati Selat Sunda menuju ke Jawa. Dan di perjalanan, tepatnya di daerah Alas Roban, bis yang ditumpangi Suryo itu hampir kecelakaan fatal. Jadi jalanan yang seharusnya 2 jalur, itu tiba-tiba secara gaib hilang dan berubah jadi 1 jalur. Bisnya Suryo ini masuk ke jalur berlawanan dan dari arah depan itu ada bis antar kota lain yang melaju dengan kencang. Untungnya supir ini ngerem mendadak sambil dia teriak istighfar. Jarak kedua bis itu cuma sejengkal. Semua penumpang ini selamat, meskipun badannya itu kebentur kursi semua. Supirnya ini sampai shock berat dan harus berhenti setengah jam buat menenangkan diri. Nah, setelah perjalanan panjang itu, akhirnya Suryo sampai di rumah kakeknya Sekar. Pertanyaan pertama yang diucapkan Sekar pas ngelihat Suryo adalah, mana mainanku? Ini persis seperti yang ada di mimpi mereka. Suryo menjawab kalau mainan itu disimpan dengan aman di rumah. Waktu itu kondisi Suryo ini benar-benar gembel, bajunya kotor dan dia cuma megang uang Rp10.000. Tapi luar biasanya Sekar dan keluarga besarnya itu menerima Suryo dengan sangat baik dan gembira. Akhirnya mereka pun menikah. Sekar sendiri nggak minta harta apa-apa, dia cuma minta mahar berupa kalimat syahadat. Sebagai simbol mahar itu, Suryo ngasih tongkat kayu Kalimasodo pendek yang dulu dia temui di bawah bantalnya. Belakangan, mainan gasing dan juga ulekan kecil dari mimpi itu juga diserahkan Suryo ke Sekar. Dan kehidupan setelah menikah itu nggak langsung mulus. Mereka itu harus menghadapi ujian batin yang luar biasa berat. Kalau dulu Suryo mengalami mati suri 7 kali, Sekar ini mengalami kurungan sukmo yang membuat dia amnesia mistik selama 8 tahun. Sekar itu bahkan sampai lupa dengan dirinya sendiri. Dia lupa dengan suaminya, dia lupa dengan anak-anaknya dan semua keluarganya. Dan selama 8 tahun itu, Suryo sabar menemani dan juga merawat Sekar. Suryo kerja wirausaha sendiri dan Sekar berhenti kerja total. Dan sampai sekarang, walaupun secara harta mereka hidup sederhana dan pas-pasan, mereka sangat bersyukur atas jalan hidup yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan mereka ini jadi bukti nyata kasih sayang Tuhan, menyadarkan mereka kalau manusia itu cuma sekedar wayang, karena yang sejatinya hidup hanyalah Sang Maha Pencipta. Dan setelah melewati 7 kali pengalaman mati suri sejak bayi hingga dewasa, Suryo akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Seluruh rangkaian kejadian gaib dan juga pertemuan dengan sosok-sosok misterius, mulai dari Kiai Ahmad Arifin hingga perwujudan Kiai Hasyim Asy'ari, ini merupakan tahapan yang membimbing Suryo untuk memahami konsep jati diri dan kepasrahan kepada Tuhan. Pernikahannya dengan Sekar pada tahun 2012 itu menjadi titik balik penting. Pertemuan mereka itu membuktikan kebenaran firasat dan juga mimpi yang mereka alami masing-masing,
tentang mainan masa kecil yang menjadi perantara jodoh mereka. Meskipun harus menghadapi ujian berat berupa kondisi istrinya yang mengalami amnesia mistik selama 8 tahun, Suryo tetap setia mendampingi dan merawat keluarganya. Dan pada saat ini Suryo dan Sekar menjalani kehidupan dengan prinsip kesederhanaan. Mereka memilih untuk tidak mengejar ambisi duniawi secara berlebihan dan fokus menjalankan peran sebagai manusia yang berserah diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Dan kisah ini ditutup dengan kesadaran bahwa segala peristiwa hidup, termasuk kematian dan pertemuan, ini adalah bagian dari ketetapan Tuhan yang harus dijalani dengan sabar dan syukur. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.